Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada. Kita mengucapkan selamat hari Minggu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita percaya Tuhan Allah kita telah memberkati kita sepanjang tahun 2020. Dan Tuhan yang sama juga memberkati kita di tahun 2021 ini. Ada amin? Mari kita tepuk tangan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Tuhan firman berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari dengan sukacita kita menyanyikan pujian ini untuk memberi kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita.
tahun 2020, Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan Yesus, di tahun 2021 ini, Tuhan, setiap langkah kaki kami, Yesus, setiap apa yang kami perbuat, Yesus, Engkau akan terus menuntun, Tuhan. Engkau akan terus memberkati kami, Yesus, seperti Engkau telah memberkati kami di tahun-tahun sebelumnya. Dan Engkau akan memberikan lebih-lebih lagi kepada kita, Yesus. Saat ini, Tuhan, kami mau menaikkan pujian bagi-Mu, ya Tuhan, karena kami tahu Engkau yang layak untuk ditinggi, Engkau yang layak untuk dipuji, Engkau yang layak untuk disembah, Yesus. Kita rindu, Tuhan, kita mau lebih lagi, Tuhan, untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, Yesus, karena kami rindu untuk memuji menyembah Engkau, Tuhan. Saat ini adalah saat terindah bagi kami untuk menikmati hadirat-Mu, Yesus, berjumpa pribadi lepas pribadi dengan Engkau, sebagai tanda ucapan syukur kami, Tuhan, yang telah menikmati Engkau, menikmati kasih dan anugerah yang Kau berikan pada kami. Haleluya. Saat terindah dalam hadirat-Mu,
Itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah damai, Kaulah damai hidupku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah damai hidupku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami puas dengan menikmati hadirat-Mu, Yesus. Amin. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ya. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam untuk menikmati firman-Mu. Biar Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah boleh kami terima dengan kata-kata yang sederhana Tuhan. Dan firman-Mu ini boleh menjadi perintah bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pujian dan penyembahan telah kami naikkan kepadamu hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus. Mari setiap membawa menyembah. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus saya menyapa Bapak Ibu Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Avia Cemara Medan yang sedang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, membawa kehidupan kami dengan ucapan syukur yang sangat dalam. Oleh karena kami masih diberi kesempatan, oleh karena kami masih dipelihara Tuhan, masih dijagai oleh Tuhan hingga saat ini. Kami sudah memuji Engkau ya Bapa. Saatnya kami rindu Tuhan berbicara kepada kami melalui bibir lidah hamba-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, sampaikanlah pesan Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Karena kami umat-Mu telah siap mendengarkan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh umat-Mu juga yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sampai hari ini kita masih ada dalam suatu situasi yang
tidak menyenangkan. Suatu masa yang boleh dikatakan masa yang sulit, masa yang sukar. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Allah menghendaki kita agar kita memuliakan nama-Nya di dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam seluruh situasi kehidupan, entahkah dalam keadaan senang, entahkah dalam keadaan susah, keadaan sukar, kehendak Allah bagi kita adalah agar kita tetap memuliakan nama-Nya. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan saya beri judul, Memuliakan Allah dalam masa yang sukar. Firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Bapak dan Ibu Saudara, melalui ayat ini atau dalam perikop ini, di sana kita menemukan bagaimana Petrus mengetahui bahwa api siksaan hampir terjadi. Dan itu sebabnya ia menginginkan supaya semua anggota jemaat mereka semua bersiap sedia. Dan kalau kita baca selanjutnya, kitab Petrus pasal yang terakhir dari 1 Petrus ini, saudara-saudara, maka Petrus menutup suratnya dengan memberikan ada 3 nasihat yang sangat penting kepada jemaat itu, supaya jemaat itu tetap taat jika mereka ingin memuliakan Allah dalam masa yang sukar. Nah, kebenaran yang pertama, saudara-saudara, dari 1 Petrus pasal 5, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai ayat 7 firman Tuhan berkata, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nasihat dari Rasul Petrus kepada jemaat itu supaya mereka mampu atau dapat memuliakan Allah dalam masa yang sukar sekalipun, maka Petrus mengingatkan jemaat itu dan mengingatkan kita untuk kita melakukan kebenaran firman dari ayat ini, yaitu yang pertama, merendahkan diri. Merendahkan diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, 2 kali disebut atau ditekankan dengan berkata, rendahkanlah dirimu. Seorang terhadap yang lain. Ayat yang ke-6 juga berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Saudara-saudara, salah satu wujud dari sikap merendahkan hati atau merendahkan diri di hadapan Allah adalah dengan berserah kepada Allah. Dengan berserah kepada Allah. Bagaimana Allah menunjukkan kasih dan pemeliharaannya kepada kita apabila kita berserah atau menyerahkan seluruh kekhawatiran kita, seluruh pergumulan hidup kita pada Dia.
Saudara-saudara, di masa-masa yang seperti sekarang ini, Allah menuntut kita supaya kita berserah, memiliki penyerahan diri, penyerahan hidup yang sungguh-sungguh kepada Dia. Dan tahukah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita menyerah atau kita berserah sepenuhnya dengan sungguh-sungguh kepada Allah, kepada Tuhan kita, maka Dia janjikan bagaimana Dia akan tolong, bagaimana Dia akan hadir menolong kita. Nah, saudara, yang pertama di sana disebutkan bahwa Ia akan memberikan kita keberanian kalau kita berserah. Sekali lagi, kalau kita berserah kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kita keberanian untuk menghadapi kekhawatiran kita secara jujur, dan kita tidak akan melarikan diri daripadanya. Karena Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Itu janji Tuhan. Kemudian juga kalau kita berserah kepada Dia, maka Ia akan memberikan kita hikmat untuk mengerti, untuk bersikap, untuk mengambil suatu tindakan apa yang terbaik di masa-masa yang sukar itu. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-5 berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ia memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Kita butuh hikmat, karena ada kalanya kita tidak tahu harus berbuat apa. Kadang-kala kita menghadapi jalan-jalan buntu kehidupan di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar. Itu sebabnya kalau kita berserah, Tuhan perlengkapi kita dengan hikmat dari Dia. Kemudian saudara-saudara, selain Dia memberikan kita hikmat, maka Dia juga akan memberikan kita kekuatan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi pasal 4 ayat 13, firman Tuhan berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Memberi kekuatan. Itu berarti kalau kita berserah kepada Dia, maka Dia akan memberikan kita kekuatan. Hal yang lain, saudara-saudara, kalau kita berserah kepada Dia, maka Dia akan memberikan kita iman untuk mempercayai Dia yang dapat menyelesaikan, yang dapat menolong kita menghadapi setiap tantangan, setiap pergumulan, setiap persoalan yang kita hadapi. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-5, firman Allah berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Percayalah kepadanya, miliki iman, beriman kepada Dia. Ketika kita memiliki iman dan fokus iman kita pada Kristus, pada Tuhan Allah di masa yang sukar sekalipun, maka Tuhan berjanji Dia akan bertindak. Juga dalam Mazmur pasal 5 ayat 23 firman Tuhan berkata, "Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Agar kita mampu memuliakan Allah dalam masa yang sukar, maka kebenaran yang pertama yang harus ada pada kita adalah kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kebenaran yang kedua, saudara-saudara, 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia
menanggung penderitaan yang sama. Seluruh saudaramu atau semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesukaran, kesulitan atau masalah yang sedang terjadi hari-hari ini, bukan hanya kita yang ada di Indonesia, bukan hanya kita yang ada di Medan, tapi seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Maka di ayat ini kita menemukan nasihat daripada Petrus agar kita mampu memuliakan Allah sekalipun itu berada di masa yang sukar, selain berserah kepada Dia. Yang kedua adalah sadar dan berjaga-jaga. Sadar dan berjaga-jaga. Saudara-saudara, di masa-masa seperti sekarang ini, kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak yakin sungguh pada Tuhan, maka iblis yang adalah musuh kita akan mengintimidasi kita, akan melemahkan kita, akan membuat kita bimbang dan ragu pada firman Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, satu alasan yang membuat kita khawatir adalah karena kita memiliki musuh. Musuh itu dikatakan sebagai ular. Iblis memperdayakan kita. Sebagai singa, iblis menelan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat itu tadi kita temukan bahwa lawanmu, musuhmu, si iblis, yang digambarkan sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudara, Petrus memberikan kita beberapa petunjuk praktis untuk menolong kita, menolong mereka, supaya kita memperoleh kemenangan atas musuh. Kalau kita menang atas musuh, maka kita tidak akan pernah bimbang. Kita tidak akan pernah ragu akan Tuhan dan juga akan janjinya. Nah, petunjuk praktis itu adalah yang pertama, kita memiliki kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu artinya bahwa Allah bersedia dan mau menolong kita, sekalipun sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Tapi ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan janjikan Dia akan memberikan kita kasih karunia-Nya. Kemudian saudara-saudara, selain kita memiliki kasih karunia Allah, kita juga mengetahui bahwa kita sedang menuju kemuliaan. Tadi firman Tuhan berkata dalam pembacaan itu, kita sedang menuju kepada kemuliaan. Artinya saudara-saudara bahwa penderitaan kita yang sekarang hanya sesaat, hanya sementara. Dan kalau kita sungguh-sungguh dan mampu bertahan dalam penderitaan yang sedang terjadi sekarang ini, maka hal itu akan membangun iman percaya kita, membangun kerohanian kita, dan Tuhan akan membawa kita naik kepada kemuliaan yang satu dan kepada kemuliaan yang berikut. Saudara-saudara, kita harus melawan dia dengan iman yang teguh. Berjaga-jaga kata firman-Nya, sadar. Bagaimana kita bisa sadar? Bagaimana kita berjaga-jaga? Kita harus melawan dia dengan iman. Dengan cara bagaimana? Tetap sedia, tetap memberi hidup, memberi hati, memberi waktu kita untuk selalu bersekutu, selalu beribadah dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita tidak sadar bahwa ada iblis, seperti yang dikatakan tadi, bahwa singa itu sedang berjalan mengaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Orang yang dapat ditelannya itu adalah orang yang lemah imannya. Orang yang lemah imannya adalah orang yang tidak punya persekutuan, yang tidak punya pengharapan pada Tuhan. Tapi kalau kita punya persekutuan, punya pengharapan iman yang baik dengan Tuhan, maka sekalipun ada iblis, ada singa yang mengaum, bagaikan singa yang mengaum, yang senantiasa mencari, yang senantiasa pergi untuk mendatangi kita. Tapi kita akan tetap sadar oleh karena Tuhan menolong kita. Oleh sebab itu saudara-saudara,
kita harus sadar dan berjaga-jaga. Yang ketiga, yang terakhir. Agar kita mampu memuliakan Allah dalam masa yang sukar, selain kita berserah, selain kita harus sadar dan berjaga-jaga, Petrus juga mengingatkan kita dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-10 Alkitab menandaskan bahwa Tuhan Allah akan melengkapi, akan meneguhkan, akan mengokohkan, dan juga akan menguatkan kita. Nah, saudara-saudara, apa artinya atau apa pesan yang hendak mau disampaikan dari ayat ini? Untuk kita mampu memuliakan Allah di masa yang sukar sekalipun. Maka kebenaran yang ketiga, saudara-saudara, kita harus hidup dengan penuh pengharapan. Hidup dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Bahwa suatu saat kelak, masalah, situasi yang sukar, yang sulit, yang sedang terjadi hari ini. Firman tadi berkata bahwa hanya sesaat, hanya sementara. Kita percaya tidak selamanya akan ada seperti ini. Kita yakin juga suatu saat kelak Tuhan akan membawa kita kepada suatu waktu, suatu masa, suatu situasi yang lebih baik. Saudara-saudara, Petrus menutup surat ini dengan sebuah catatan positif dan mengingatkan para pembacanya bahwa Allah mengetahui apa yang sedang dilakukannya. Dengar, Allah mengetahui apa yang sedang dilakukannya dan Allah menguasai seluruh apa yang sedang terjadi. Segala sesuatunya kita percaya ada dalam kuasa, ada dalam kendalinya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat itu tadi kita menemukan bagaimana Petrus memberikan kita satu hal yang harus kita tetap menaruh harap pada Dia. Karena Tuhan berjanji yang pertama akan meneguhkan. Meneguhkan itu artinya sebenarnya secara harafiah memiliki arti memasang dengan kuatnya, itu meneguhkan. Kebenaran ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tidak boleh goyah dalam iman kepada Kristus. Apapun yang sekarang sedang terjadi, keadaan yang sukar, keadaan yang sulit ini, kita tidak boleh goyah. Karena Tuhan berjanji, kita akan diteguhkannya. Yang kedua, selain meneguhkan, Dia akan menguatkan. Kekuatan Allah akan diberikan kepada kita untuk memenuhi tuntutan dalam kehidupan kita. Kita harus sadar, saudara-saudara, bahwa kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Amin, saudara-saudara. Kita harus yakin bahwa kita tidak bisa berbuat apapun. Alkitab berkata, Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5, di luar aku, kata Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Maka sebagai orang percaya kita harus sadar, harus yakin juga untuk berkata, oh Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan karena Engkau. Jangankan berbuat sesuatu apa yang dapat kita perbuat. Kalau kita bisa hidup, bisa sehat, organ tubuh kita bisa berfungsi hari ini, itu karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan berjanji akan memberikan kita kekuatan.
Tapi bagaimana kekuatan Allah akan ada pada kita? Pertanyaan ini penting. Bagaimana kekuatan Allah akan ada pada kita? Tidak ada cara lain. Kekuatan Allah itu akan kita terima kalau kita tetap dan terus-menerus membangun hubungan, membangun keintiman dengan Tuhan. Yang berikut saudara-saudara, selain meneguhkan, maka yang berikut dikatakan dia akan mengokohkan. Mengokohkan itu artinya meletakkan dasar. Dan kata ini jugalah yang pernah dipakai dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-10. Rumah yang didirikan di atas batu karang yang teguh, walaupun dilanda angin ribut, dia akan tetap kuat karena diletakkan pada dasar yang benar, dikokohkannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini mengingatkan kita. Kalau kita tetap melandaskan iman, melandaskan hidup, melandaskan pengharapan kita, seluruh keberadaan hidup kita di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Sekali lagi, Dia yang akan mengokohkan kita. Itu sebabnya seorang percaya yang diperlengkapi oleh Allah akan tetap teguh dan tidak bergoncang. Sekali lagi, seorang percaya yang diperlengkapi oleh Allah, dia akan tetap teguh, tidak akan bergoncang. Oleh karena apa, saudara-saudara? Firman Tuhan tadi berkata, oleh karena Dia meneguhkan, Dia Allah menguatkan, dan Dia Allah yang mengokohkan kita. Tadi dikatakan, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kebenaran ini mengingatkan saudara dan saya, orang yang tetap setia, orang yang tetap menaruh pengharapan pada Tuhan, maka Tuhan berjanji akan menolong dengan cara meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya. Maka dengan demikian saudara-saudara, kita akan tetap memuliakan Dia. Sebab firman berkata, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehendak Allah bagi kita di masa-masa yang sulit, masa-masa sukar sekarang ini, maka Tuhan berkehendak agar kita tetap memuliakan Allah, memuliakan namanya di masa ataupun di saat situasi yang sulit, situasi yang sukar sekarang ini. Dengan cara yang pertama, kita harus berserah kepada Dia, kita harus sadar dan selalu berjaga-jaga. Dan yang terakhir, kita tetap hidup dalam pengharapan penuh kepada Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mampukanlah kami, oh Tuhan, untuk kami dapat memuliakan nama-Mu di segala musim kehidupan kami, termasuk pada masa yang sukar sekalipun. Hari ini firman-Mu telah mengingatkan, mengajar setiap kami, supaya kami tidak terlena. Walaupun kami ada dalam masa sulit, masa sukar, kami harus terus membangun hubungan, membangun kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dengan kami berserah, dengan kami sadar dan berjaga, dan dengan kami tetap menaruh harap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan kiranya menolong kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman yang sudah kami dengarkan ini. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita akan menaikkan doa syafaat. Kita akan berdoa untuk bangsa ini. Kita akan berdoa untuk gereja kita. Kita akan berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan. Dan kita akan berdoa untuk seluruh umat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di akhir daripada ibadah kami pada hari ini, kembali kami datang merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan-Mu sembari memohon kemurahan-Mu, memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Bersama-sama kami menyatukan hati berdoa. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa mulai dari pusat sampai daerah kepada seluruh pemerintah kami, supaya Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkatinya. Secara khusus Tuhan, kami doakan bagi bangsa dan negara kami dan pemerintah kami dalam mengatasi masa-masa sulit, masa-masa sukar sekarang ini. Kiranya Tuhan yang menolong, memberikan hikmat kepada pemerintah kami. Khususnya kalau bulan-bulan ini Tuhan, program pemerintah kami yaitu proses vaksinasi yang sudah mulai dilakukan. Kami bersyukur Tuhan untuk penemuan vaksin. Kami bersyukur Tuhan untuk vaksinasi yang sudah dimulai. Sehingga kelak kami dapat menuju kepada Indonesia yang sehat. Berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati para pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk sinode gereja kami, Gereja Bethel Indonesia. Tuhan kiranya memberkati juga mulai dari pusat, dari sinode sampai ke daerah, sampai ke bawah para gembala jemaat dan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan tolong gereja-Mu. Bahkan kami berdoa secara khusus bagi gereja-Mu di tempat ini. Gereja Bethel Indonesia Avia Cemara yang senantiasa dijaga, ditolong, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di masa-masa sulit, masa sukar sekarang ini, pelayanan ini boleh berjalan dengan baik semua karena kasih karunia-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Muda Novi. Oh Tuhan, tolonglah dia. Hikmat Allah tetap Engkau berikan kepadanya untuk menuntun dan mengarahkan pelayanan ini ke depan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan buat kesehatannya, buat anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Juga kami serahkan seluruh tim pelayanan di GBI Avia Cemara yang tetap dengan setia melakukan pelayanan ini sampai hari ini. Tuhan memberkati mereka tanpa terkecuali. Dan juga seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin mereka merasa terabaikan, mereka merasa, oh Tuhan, jauh dari para pembina-pembina rohani, jauh dari gembala mereka. Tuhan tolong mereka. Kami serahkan mereka ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mulai dari anak-anak, para remaja pemuda dan seluruh orang tua yang terhisap di gereja-Mu di tempat ini. Tuhan berkati mereka, berkati kesehatan mereka, berkati perekonomian mereka, terlebih berkati kehidupan rohani mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk kelangsungan pelayanan dari gereja-Mu di tempat ini ke depan. Sepanjang tahun ini pun kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun, Tuhan yang tetap melindungi pelayanan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kami persembahkan kemuliaan, hormat dan syukur hanya bagi Bapa di tempat yang maha tinggi. Dan sekarang ya Tuhan, kami rindu Tuhan mengulurkan tangan-Mu atas seluruh umat-Mu. Karena kami rindu Tuhan memberkati kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih. Sekarang arahkanlah hati kita pada Tuhan, sumber segala berkat. Aminkanlah firman Tuhan yang barusan kita dengar. Pulanglah dan jalanilah hari-harimu bersama dengan Tuhan. Terimalah damai dan sejahtera dari Allah Bapa di sorga.
kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya memimpin, menghibur, dan menyertai kita hari ini, esok, bahkan kekal, sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.